Samakan frekuensi kita dengan frekuensi ilahi. Gimana caranya? Coba. Wujudkan sifat-sifat ilahi dalam diri. Maha pengasih, maha penyayang, maha luas, maha sabar, maha lembut. Wujudkan coba. Itu namanya tuning. Jadi frekuensi kita disamakan dengan frekuensi ilahi. Makanya siaran dari Allah selalu terdengar di sini. Ketangkep tuh suaranya. Nah, dekat dan jauh dengan Allah itu bukan soal jarak. Karena Allah itu tidak berjarak. Dekat dan jauh dengan Allah itu adalah kesamaan frekuensi. Makanya Asmaul Husna itu bukan dihafalkan. Asmaul Husna itu diwujudkan dalam tindakanmu. Makanya hidup tidak jelas. Takut menghadapi kehidupan. Takut menghadapi kematian. Banyak uang, susah. Komo tuh bukan duit. Sehat, susah. Komo gering. Betul? Rumah besar, susah. Tidak bahagia. Apalagi ketika tidak punya rumah. Bayangkan. Pertama, apa tadi? Jangan mimpi. Berarti sudah membatasi. Itu yang dipancarkan semesta. Kita lupa kalau kita sedang jadi garpu tala. Dan garpu tala yang bergetar di semesta ini, yang sama frekuensinya dengan ini, itu yang akan datang. Makanya terus saja berada pada kondisi yang sama. Yang kedua, buat makan aja susah. Makannya susah? Susah. Tambah lagi yang ketiga. Ya. Apa tadi? Bapakmu cuma kuli. Ya bapaknya kuli terus. Pernah mengucapkan itu? Oke. Dari mana ucapan itu? Bukankah dari sini? Dari sini dan dari perasaan kita sendiri. Bayangkan, setiap hari kita terus-menerus bergulat dengan itu. Kita tidak sadar kalau diri kita adalah sumber getar dan kita sedang menggetarkan yang di luar diri kita. Makanya akan hadir dalam kehidupan kita hanya itu saja. Sementara kita berpikir berkelimpahan, ingin uang banyak, ingin, betul? Orang-orang lain baik, ingin sehat, tapi yang dipancarkan ke semesta yang sebaliknya. Makanya heran sekarang itu, ya. Ada orang ngajarkan ini doa mustajab, tidak mustajab. Doa dikabul, tidak dikabul. Dikabul, tidak dikabul doa itu bukan tergantung kepada kata-kata doanya. Bergantung pada pikiran dan perasaanmu. Karena itu sebetulnya sumber utamanya. Jadi doa yang diucapkan dalam bentuk kata-kata itu hanya afirmasi saja. Tetapi apa yang kita katakan, kalau dinegasikan oleh pikiran dan perasaan kita, buat apa? Contoh, baru aja berdoa, ya Allah, limpahkanlah rezeki kepadaku. Itu kata-katanya. Begitu anak bilang, Bu, tadi ada orang lewat, sepeda motornya bagus. Pengen, Bu. Jangan mimpi. Uang dari mana? Buat makan dia susah. Padahal baru saja berdoa, ya Allah limpahkan rezeki. Kenapa sih ngomongnya, nanti kita bisa beli. Nanti ada waktunya kita bisa beli. Bahkan saya ajarkan pada anak, kamu juga nanti kalau sudah besar, pasti bisa beli. Kenapa sih tidak dipilih kata-kata yang mendukung doa kita? Itu yang tidak disadari. Karena hidup tanpa kesadaran. Akhirnya cari buku di toko buku, kumpulan doa-doa mustajab. Lah yang nulis bukunya aja tidak mustajab. Karena saya pernah punya teman nulis kumpulan doa-doa mustajab. Mohon maaf, susah hidupnya. Itu buku hanya untuk dijual pada orang lain dan tidak diamalkan oleh dirinya. Makanya suatu saat saya ajak diskusi dia. Saya ubah pikiran dan perasaannya. Kepada dia dimasukkan pikiran positif. Sampai sini mengerti? Oke. Nah, kenapa judul ini menjadi penting? Kenapa kita harus paham bahwa semesta ini adalah garpu tala kosmik? Karena apa yang kita getarkan lewat pikiran dan perasaan kita, itu yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Coba sekarang diubah menjadi tanpa batas. Saya ini sekarang sedang mengalami satu kejadian yang luar biasa. Setiap hari ada orang datang ke rumah, menawarkan tanah, menawarkan rumah, tiap hari. Dan ketika mereka menawarkan tanah, saya tidak mengatakan uang dari mana, tidak. Nanti kita lihat ya. Semoga saya bisa membelinya. Ya keluarkan aja kata-kata itu. Daripada, wah Pak, punten, boro-boro beli tanah Pak.
Kau tuang oge sesah. Nah. Jadi bagaimana? Keimanan kita adanya di mana? Katanya Allah bersama kita. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Dia maha segalanya. Dia maha kaya. Dia maha luas. Dia maha kuasa. Dia maha segalanya. Tapi Allah yang ada dalam diri kita pun oleh kita direndahkan dengan kata kita sendiri. Kita selama ini tidak sadar kalau kita telah menciptakan berbagai macam keterbatasan. Saya kalau berangkat sama istri saya, nih istri saya itu yang paling cantik. Ini istri saya. Kenalkan istri saya. Gak pernah. Kita makan di mana? Gak pernah. Ya yang penting makanlah. Gak pernah. Gak pernah. Karena tubuh ini istimewa. Tubuh ini mewah. Dan tubuh ini adalah amanah yang diberikan Allah yang harus dijaga. Maka tubuh ini kasih makanan yang bagus. Makanya saya sering bilang sama keluarga, sama anak-anak, nanti kita cari di dekat sini restoran yang paling bagus apa ya? Gitu. Di dekat sini hotel yang paling bagus untuk menginap, hotel mana ya? Sekarang ini kan info tentang makanan, restoran, hotel, semuanya sudah ada. Buka keterbatasannya. Ada saya punya teman, mau makan, itu gak makan-makan. Muter aja, cari yang murah. Karena dia sudah terbiasa dengan keterbatasan, tidak memantaskan diri. Coba, saya sering bilang, kalau ada baju bagus, mahal, jangan berkata, ah mahal. Jangan. Nanti balik lagi ya, saya ambil kamu. Imajinasikan dan rasakan seakan-akan baju itu sudah kita pakai. Pasti ada uangnya untuk beli itu. Dengarkan kata-kata saya. Karena kita sering membatasi. Apalagi kita sudah negatif. Begitu lihat angka yang nempel di baju itu. Wah mahal, perampokan ini. Tuh. Sudah mahal perampokan. Kata perampokan itu sudah membuktikan bahwa kita sama sekali tidak apresiasi terhadap karya orang. Kalau saya begitu lihat batik yang bagus, duh hebat orang ini. Bikin batik seindah ini. Dan orang ini tidak mungkin bisa batik seindah ini kalau tidak ada daya dalam dirinya, tidak ada kekuatan positif dalam dirinya. Yang tiada lain adalah Allah. Maka saya melihat batik bukan sekedar karya manusia, tapi karyanya Allah. Jadi kalau itu karya Allah, saya wajar kalau menghargainya tinggi. Makanya saya tidak pernah lihat angkanya berapa. Saya pasti bisa beli. Coba begitu. Hidup itu keren. Ini yang saya ajarkan adalah pelajaran kesadaran. Bukan fiksi. Ini adalah pelajaran tentang sains. Ini ada ayatnya, ada di Quran, ini diajarkan. Cuman selama ini kan kita terlalu sibuk dengan idgham biguna, idgham biguna, ikhfa. Terlalu sibuk dengan itu. Lalu isi Quran sampai nggak pernah tahu. Kalau sudah melengking suaranya dan panjang pendeknya bagus, udah selesai. Rasanya sudah cukup beragama. Padahal baru baca. Pesannya belum nyampe. Hudannya belum nyampe sama kita. Sedangkan Al-Quran itu adalah hudan. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau cuma dibaca saja, terus hudannya kapan? Pesannya kapan? Makanya Quran itu hebat. Setiap bab Quran diberi nama surat. Yang namanya surat itu kan berarti ada pesan dong di dalamnya. Sudah ketangkap nggak pesan surat Al-Fatihah? Kenapa 7 ayat? Kenapa huruf pertamanya ba? Kenapa huruf terakhirnya nun? Kenapa di surat Al-Fatihah ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim? Apa siratal mustaqim? Katanya siratal mustaqim itu jalannya orang yang dapat nikmat. Siapa yang dapat nikmat itu? Apa nikmat kata Quran? Sudah ketangkap belum? Tuh. Kalian sibuk membaca setiap hari sampai pesannya tidak tahu. Padahal itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pembuka. Luar biasa ya. Surat kedua Al-Baqarah. Sudah ketangkap pesannya? 286 ayat itu. Coba. Dari mulai alif, lam, mim. Apa pesannya? Zalikal kitab. Itu kitab. Mana kitabnya? Kan waktu Rasulullah menerima ayat itu, Quran yang berwujud sekarang itu kan belum ada. Sedangkan kalau mengatakan itu kitab, berarti barangnya harus ada. Nah yang disaksikan Rasulullah, kitab yang mana? Kan Quran yang sekarang bungkelekan di depan kita itu belum ada. Tetapi
Allah mengatakan zalikal kitab, itu kitab la raiba fi. Nah, kitabnya tidak mungkin tidak ada. Karena kalau saya bilang ini gelas, kan gelasnya harus ada. Kalau saya bilang ini laptop, laptopnya harus ada. Betul? Coba kalau saya bilang ini orang tua saya, gak ada kan? Pasti kalian bubar. Betul nggak? Ini tidak ada masalah apa mungkin dengan saya. Betul nggak? Bilang ini orang tua saya, orang tuanya nggak ada. Kan bilang ini tuh harus ada barangnya. Betul apa tidak? Apalagi kalau belajar ilmu tafsir. Zalika itu bisa ini. Dari itu menjadi ini saja, itu kan ada proses. Kalian lihat sumur, ada air, jauh, kan bilangnya itu air. Kalau sudah di ember, bilangnya ini air. Nah dari itu menjadi ini saja, kan harus ada upaya. Coba kalau didalamin, keren banget. Cuman kita tidak sampai situ ngajinya. Pokoknya, kalau da, ada titiknya, za, zalika. Kalau sudah benar mengucapkannya, baru disebut sudah beragama. Belum, kita baru bisa meniru cara orang Arab melafalkan itu. Tapi pesannya apa? Coba, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pernah nanya siapa yang bertakwa itu? Tidak bisa langsung mengklaim saya. Ntar dulu, lihat penjelasan orang yang bertakwa di Quran. Siapa? Gitu gak ngajinya? Gak gitu. Makanya apa? Ya nasibnya juga gitu-gitu aja. Hidupnya juga gitu-gitu aja. Bahkan masalahnya pun itu-itu saja. Keluhannya itu-itu saja. Aduh, tidak kreatif hidup. Masalah aja itu-itu aja. Atau bikin masalah yang baru. Oke, lanjut ya. Sudah paham ya judulnya? Saya tunjukkan ini gambar. Ini garpu tala yang satu, itu adalah sumber getarnya. Garpu tala yang kedua, ini garpu tala yang lain. Cuman frekuensinya sama. Ternyata gelombang dari garpu tala satu bisa ditangkap oleh garpu tala dua. Kenapa? Sama frekuensinya. Jadi kalau saya memancarkan gelombang lewat otak saya dan perasaan saya, dan yang dipancarkan yang negatif, garpu tala mana di semesta ini yang akan bergetar? Yang sama frekuensinya. Yang sama frekuensinya. Tetapi kita selama ini tidak jujur. Kita mengira yang datang dalam kehidupan kita itu seakan-akan didatangkan oleh Allah. Tidak, yang mendatangkan kamu sendiri. Allah itu hanya Rabb al-Alamin. Dia adalah kehadiran, dia adalah keberadaan. Allah hanya menunggu apa yang kamu pancarkan. Maka Allah bilang, aku bergantung kepada sangkaan kamu. Aduh, memahami hadis itu aja dari dulu gak lulus-lulus. Saya juga gak ngerti, kalian tuh sibuknya apa? Padahal Nabi Muhammad bilang, tafakur sejenak jauh lebih mulia daripada sholat sepanjang malam. Itu hadis. Tafakur sebentar jauh lebih mulia daripada sholat sepanjang malam. Bukan berarti bahwa Nabi Muhammad menyepelekan sholat. Bukan. Kamu sholat juga gak ngerti tujuannya, tidak akan mencapai tujuan sholat. Jadi artinya Nabi Muhammad menitik beratkan, apapun yang kamu lakukan, pikirkan heula. Pahami dulu. Kita ini selama ini terlalu sibuk mengamalkan sesuatu yang sebetulnya kita sendiri tidak paham. Makanya di Quran disebut manusia yang semacam itu manusia yang rugi. Rugi itu banyak aktivitasnya, tetapi tidak berbuah. Paham sampai sini? Jadi garpu tala yang sebelah kiri itu sumbernya. Yang kanan, yang lain. Yang bisa digetarkan oleh sumber itu. Kenapa bergetar yang kanan? Satu frekuensi. Nih, coba perhatikan dalam hidup. Tukang gosip, pasti. Pasti temannya tukang gosip lagi. Coba lihat aja. Kalau nggak percaya sama saya. Orang yang mikirnya negatif, itu akan dikumpulkan dengan mereka yang negatif. Karena sama frekuensi. Coba, tukang ngeluh. Pasti ketemu lagi dengan tukang ngeluh. Tukang curhat. Pasti bakal ketemu lagi tukang curhat. Coba perhatikan. Cuman kita tidak memperhatikan itu. Ketika kita mengubah diri kita di frekuensi yang berbeda, saksikan saya, yang hadir di kehidupan kita, orang-orang yang frekuensinya berbeda. Makanya coba perhatikan, ketika kalian dulu butuh guru ngaji,
supaya bisa ikro 1, ikro 2, ikro 3, ikro 4, ikro 5, ikro 6. Yang akan hadir pasti guru ikro. Setelah ikro selesai, kemudian kalian menganggap sudah selesai belajar agama. Ya sudah, selesai sampai di situ. Tapi yang punya kebutuhan lain, saya ingin belajar ilmu hakikat, ilmu torikat, ilmu ma'rifat. Di kebutuhan itu, karena dia berada di frekuensi yang berbeda, akan hadir guru-guru yang berbeda. Perhatikan aja. Perhatikan aja. Siapa yang menarik itu? Kita sendiri. Makanya mengubah nasib berarti mengubah pikiran dan perasaan. Oke, lanjut. Gambar apa ini? Yang sebelah kiri gambar pemancar. Yang sebelah kanan gambar radio. Nih, supaya radio ini bisa menangkap siaran, apa yang harus dilakukan? Pertama, radionya harus ada baterainya. Itu dulu. Betul? Iya dong, harus hidup. Lah nggak ada baterainya? Jadi kita harus hidup. Saya mau nanya dulu, kalian hidup apa tidak? Cirinya orang hidup itu cuma satu, tumbuh dan berkembang. Sekarang saya tanya lagi, kalian tumbuh dan berkembang tidak? Mulai bingung. Atau difokuskan pertanyaannya, kalian sabarnya numbuh nggak? Kedewasannya numbuh nggak? Cara menerima kenyataan hidupnya numbuh nggak? Nah, itu hidup baru. Kalau yang cuma bisa senyum, bisa ketawa-ketawa, jalan ke sana, jalan ke sini, tapi tidak berkembang kedewasaannya, tidak tumbuh keimanannya, tidak tumbuh ketakwaannya, beki kolot teu beki bebudakeun. Cek saha? Kalian tumbuh. Tumbuh itu cirinya, hidup itu cirinya tumbuh. Awas. Udah jawab sendiri ya. Hidup apa tidak? Syukurlah. Jadi radionya harus hidup. Berarti harus ada baterainya. Baterai itu disebut spirit, energi. Nah, dalam diri kita ada baterai. Cuman baterainya itu macam-macam nih, ya. Ada yang lemah, ada yang kuat sedikit, ada yang super kuat baterainya. Itu spirit. Spirit itu semangat hidup. Makanya kalau bangun pagi sudah baut, kemurungsung, marah-marah, itu karena tidak mengerti hidup. Memandang dunia ini sebagai tempat yang suram. Orang yang semacam ini, ya suram terus hidupnya. Karena dia tidak bisa memandang dunia sebagai tempat yang banyak peluang, banyak probability. Indah dunia ini. Makanya kalau saya bangun pagi itu, setelah saya berterima kasih kepada sang pemilik semesta ini. Sebelum bertemu dengan yang lain-lain, pertama yang saya temui ya beliau dulu. Setelah itu kemudian saya meditasi. Saya berterima kasih pada tubuh saya. Dari ujung rambut saya bilang terima kasih kepala, terima kasih rambut, kamu keren. Terima kasih mata, kamu terus melayani, melihat keindahan semesta ini. Terima kasih telinga, keren kamu. Terima kasih hidung, terima kasih gigi. Makanya gigi saya sekarang usia saya 58 tahun, gak ada yang bolong. Karena setiap hari saya rawat, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada jantung, pada semua. Cukup? Belum cukup. Saya minum air, kemudian saya olahraga. Tiap hari saya olahraga 30 menit. Ya, harus dirawat tubuh ini. Baru sarapan pagi yang sehat. Udah, setelah sarapan, terima kasih semua makanan. Kamu telah menjadi energi dalam tubuhku. Dan energi ini akan aku gunakan untuk melakukan usaha. Apa usahanya? Ya udah, seperti ini. Saya datang ke sini. Ya, menyebarkan kesadaran. Hidup indah, selalu setiap bangun pagi itu penuh sukacita, meletup-letup. Batin ini meletup-letup, rasa ini meletup-letup. Makanya seharian itu tidak pernah ada yang tidak ajaib. Semuanya menakjubkan, semuanya keren. Saya bisa bertemu Bapak Ibu di tempat ini, menakjubkan bagi saya. Karena pertemuan ini mahal. Belum tentu besok lusa kita bisa bertemu seperti ini lagi. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi saya. Saat ini adalah saat yang paling penting bagi saya. Dan sekarang saya bersama dengan orang-orang penting. Siapa orang penting? Orang yang sedang menghidupi hidup saya saat ini. Ini akan menjadi sejarah. Penting. Maka lakukan tindakan penting pada orang penting. Jangan pernah menyakiti siapapun. Jangan pernah merugikan siapapun. Jangan ada lagi kata-kata yang terucap lalu membuat orang lain berkurang kebahagiaannya. Coba jaga, riksa, waspada kemanapun kita pergi. Kalau punya uang di rumah, penuhi sakunya dengan uang. Di jalan, bagi.
Bagi. Coba rasakan keajaibannya. Luar biasa. Oke, lanjut dulu. Yang sini pemancar, yang sini radio. Kapan radio ini bisa menangkap siaran dari pemancar? Satu, radionya harus hidup. Yang kedua, radionya harus diubah frekuensinya. Mau menangkap siaran dari radio mana? Pasti dicuning namanya. Betul? Nah, dicuning itu artinya disamakan frekuensinya. Makanya ketika dicuning pada frekuensi tertentu, maka yang ditangkap itu adalah siaran dari radio tertentu, bukan dari tempat yang lain. Sama, kita mau menangkap frekuensinya ilahi, tuning. Samakan frekuensi kita dengan frekuensi ilahi. Gimana caranya? Coba. Wujudkan sifat-sifat ilahi dalam diri. Maha pengasih, maha penyayang, maha luas, maha sabar, maha lembut. Wujudkan coba. Itu namanya tuning. Jadi frekuensi kita disamakan dengan frekuensi ilahi. Makanya siaran dari Allah selalu terdengar di sini. Ketangkep tuh suaranya. Tapi siaran dari dia tidak berupa kata-kata. Mewujud menjadi pemahaman. Ujuk-ujuk paham aja. Disebutnya intuisi. Kenapa itu bisa kita tangkap? Ada resonansi kita dengan dia. Kan dia bersama kita. Lebih dekat daripada urat dari leher kita. Jadi prinsipnya sama seperti prinsip Garputala tadi. Cuman ini gelombangnya gelombang elektromagnetik. Kalau Garputala tadi itu gelombang mekanik, namanya gelombang bunyi. Nah, perhatikan ini. Ini cara kerja HP. Jadi itu pemancar tuh yang sebelah sana itu pemancar. Yang sebelah sini itu adalah intensitas dari gelombang elektromagnetiknya. Yang sebelah sana excellent tuh. Yang dekat dengan sumber excellent. Agak jauh sedikit good. Nah, agak jauh di sini ya poor. Sudah mulai lemah signalnya. Nah, yang paling jauh no signal. Saya mau nanya, pernah nggak kita berada di no signal? Aduh, nggak ada sinyal. Betul? Mengeluh? Mengeluh. Kirim berita gosip nggak bisa. Padahal dia penting banget nih. HP kita saja kalau di luar jaringan, out of network, gak bekerja, gak bisa nerima WA, gak bisa nerima video, karena di luar jaringan. Ini HP. Makanya harus dekat dengan sumber. Maaf ya. Maaf. Banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya ada di luar jaringannya ilahi. Maka lost control. Marah-marah, menipu orang, berbuat jahat, korupsi, merugikan masyarakat. Itu berarti dia sudah keluar dari jaringan, out of network. HP Anda aja yang merana kalau keluar dari jaringan. Pertanyaan saya, saat kalian keluar dari jaringan ilahi, merana apa tidak? Merana apa tidak? Kering, kerontang, sholat sudah, ngikutin banyak orang, gak tahu ilmunya. Puasa sudah, ngikutin banyak orang, gak tahu ilmunya. Haji sudah, umroh berkali-kali, baca syahadat setiap saat, gak ada dampak, gak resonansi, out of network. Makanya hidup tidak jelas, takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian. Banyak uang susah, komo teboga duit. Sehat susah, komo gering. Betul? Rumah besar susah, tidak bahagia, apalagi ketika tidak punya rumah. Bayangkan, bahagia hanya angan-angan. Kenapa? Gak tahu ilmunya. Dikiranya bahagia itu kalau mendapat. Hadirin, mendapatkan sesuatu itu bukan bahagia. Mendapatkan sesuatu itu artinya senang. Dan senang dengan bahagia beda. Bahagia itu melepaskan. Punya uang 100.000, makan sendiri di restoran, gak bahagia. Tapi 100.000, makan dengan teman, beli nasi bungkus, 10 bungkus, walaupun cuma 10.000, makan sama-sama. Dan orang yang tadi tidak punya makanan bersama kita makan, lihat senyumnya pada mereka. Itu bahagia tuh begitu, melepaskan. Makanya bahagia itu tangan terbuka. Tangan terbuka itu adalah pengorbanan. Tangan tertutup,
Ini keangkuhan. Yang lebih bodoh lagi manusia, tahu kalau memberi itu membahagiakan, tapi tidak melakukannya. Lebih bodoh lagi manusia, tahu ilmunya tetapi tidak melakukannya. Tahu kalau korupsi itu merampok hak orang lain, tapi tetap melakukannya. Itu orang yang paling bodoh. Gak ada artinya hidupnya. Saya yakin semua koruptor itu tahu kalau korupsi itu haram, tapi dia melakukannya. Itu bodoh banget. Kalau orang yang tidak tahu melakukan, tidak bisa dihukum. Tapi kalau orang yang tahu melakukan, disitulah hukuman akan datang, disegerakan karmanya. Perhatikan ini. Ingin di mana? Excellent, good, poor, no. Di mana? Excellent. Dekat-dekat dengan sumber.